bagus, pendidikan bagus, kemudian ada kesehatan, pemeliharaan kesehatan bagus. Jadi itu yang menyebabkan mengapa piramida itu makin melebar. Dan itu nanti direduksikan pada tata kota gitu. Bagaimana kota itu menjadi semakin friendly, menjadi semakin mudah untuk orang tua, untuk orang yang sudah demensia, kehilangan, udah mulai pikun, itu harus lebih mudah untuk bisa wayfinding, misalnya. Nah, seperti saya katakan tadi ya, ini kan tidak ada apa-apanya. Energi itu harus diimpor. Energinya banyak untuk pabrik, untuk industri, untuk bikin chip, untuk listrik, segala macam luar biasa itu listrik yang dibutuhkan. Sementara di Singapura tidak ada yang namanya air terjun. Nggak bisa bikin power station pakai nuklir. Terlalu berbahaya. Ya. Jadi caranya adalah dengan mengurangi energi yang dipakai di bangunan-bangunan yang tidak perlu energi banyak. Sementara energi yang ada bisa dialihkan untuk industri-industri strategis. Untuk pembuatan chip, untuk industri yang membutuhkan yang banyak. Nah, kedua itu adalah policy untuk menggunakan solar panel. Ini pun tidak didorong maksimal. Karena solar panel itu tidak sustainable. Solar panel itu umurnya maksimal hanya 25 tahun. Setelah itu zero, nggak bisa dipakai, nggak bisa di-recycle lagi. Nggak bisa didaur ulang. Kalau beli yang solar panel murahan dari Cina, paling 10 tahun juga sudah mulai sedikit itu listrik yang dihasilkan. Nah, masalahnya kalau dalam 10 tahun aja sudah menjadi sampah, gitu, nggak bisa diapa-apakan, itu kalau seluruh kota dibikin solar panel, itu bahaya, itu sama seperti kayak plastik. Nah, dulu aja Surabaya aja persoalan plastik kan masih bermasalah tuh. Ya untung dulu Bu Risma waktu jadi wali kota kan bayar bis bisa naik plastik, ya itu kan bantu untuk daur ulang. Tapi kalau masa naik bis harus pakai solar panel nantinya kan aneh gitu kan. Dan lagi pula dari mana duitnya gitu. Sehingga strategi yang dilakukan Singapura itu adalah ya kita pasang solar panel di mana-mana, di tempat, di atap, tapi seala kadarnya. Yang penting bisa mengurangi energi. Nah, contoh pertama yang akan disampaikan dan akan dikunjungi itu besok itu bangunan SD4 yang ada di US. Itu bangunan pertama di Singapura dalam sejarah yang tidak pernah bayar listrik dan tidak pernah bayar air. Karena itu mendapatkan Green Mark Certification Net Zero Energy. Artinya energi yang dihasilkan dan energi yang digunakan itu kalau ditotal itu nol. Nah, nanti akan saya ceritakan bagaimana strateginya untuk itu. Tapi yang paling penting itu adalah energy security. Nah, sementara listrik yang dibutuhkan besar untuk industri itu diimpor semuanya. Misalnya diimpor dari Laos. Ada air terjun di sana, hydro. Nah, kan disalurkannya lewat kabel. Nah, kabelnya kan jauh Laos itu. Harus lewat Thailand, lewat Malaysia. Jadi Singapura harus bayar Taiwan dan Malaysia untuk menyalurkan listrik dari Laos. Kemudian dari gasnya dari Pulau Natuna, Indonesia, melewat gas bawah laut, zamannya Presiden Gus Dur, muncul di Jurong dan di Jurong dibakar gas itu untuk dijadikan pembangkit listrik. Dua itu. Lalu yang ketiga yang sedang mulai dilakukan itu beli listriknya dari Australia. Australia banyak padang pasir sana. Jadi bikin solar panelnya itu yang besar-besaran itu di Australia, dari Perth atau dari Darwin. Lalu di situ lewat pakai kabel dasar laut dari Darwin, lewat masuk Selat Lombok, nanti lewat Surabaya, lewat Laut Jawa sampai ke Singapura. Jadi kebayang tuh biayanya berapa, ya? Masih kurang. Nah, air kotor yang ada di WC-WC di Glontor itu dikumpulkan di deep tunnel di bawah tanah, sekitar 50 sampai 100 meter di bawah tanah. Kemudian dikumpulkan seluruh negara sampai pulau dekat Changi Airport sana. Di sana ada pengolahan air limbah seluruh kota. Difilter, air kotornya setelah difilter dimasukkan lagi ke laut, lalu sisanya yang solid dikeringkan, dan solid dari air pembuangan kota seluruh Singapura itu kemudian dijadikan bahan bakar, dibakar untuk dijadikan energi. Ya, gitu. Terus minyak goreng
yang dari kantin-kantin, yang dari restoran-restoran dikumpulkan oleh suatu perusahaan swasta, lalu diubah dari minyak goreng bekas tadi menjadi aftur untuk pesawat terbang. Jadi kalau naik Singapore Airlines itu bisa jadi 30% minyaknya itu adalah minyak bekas minyak goreng. Kalau naik Scoot itu juga begitu. Nah, itulah cara untuk bisa memprioritaskan energi untuk yang industri penting, tapi untuk yang bangunan seperti edukasi, sebagai perumahan, itu justru mengurangi energi. Ya. Makanan harus diimpor. 100% diimpor dari luar. Singapura bisa bikin tauge paling. Terus bikin sayuran, sini sana. Terus bikin telur ayam paling ya. Tapi sisanya itu kalau masih makan 6,11 juta itu, ya harus dari impor dari luar. Dari Timur Tengah, ya, untuk beli jeruk, kemudian ayam itu dari Brasil, daging itu dari Riau, tanaman dari Riau, segala macam. Tapi itu diimpor mayoritas, walaupun begitu, diusahakan di dalam pulau ini, makanan itu kalau bisa ya dimaksimalkan dengan ruang yang ada. Sebelah kiri itu contoh, itu konsep, itu belum dibangun itu. Rencananya itu kalau ada perumahan, itu ya dindingnya bisa dihijaukan, bisa dibikin edible. Nanti kalau kita lihat ya, nanti kalau ke Singapura lihat misalnya bangunan seperti Park Royal Hotel yang di Chinatown, itu ada tanaman di atasnya, Hotel Oasia atau Capita Spring atau ada green roof. Itu bukan hanya hiasan rumput, tapi itu tanaman yang bisa dimakan, lombok, cabai, bawang, kentang, herbs. Jadi kalau ada restoran bintang 5, hotelnya hijau itu nggak usah dia ke supermarket, dia prerelin aja itu daging apa kembangnya apa herbsnya diambil dari situ, dipakai untuk bumbu masak, gitu. Ya, jadi itu menjadi satu bagian sehari-hari dari kehidupan kita bahwa kalau yang kecil-kecil kayak lombok, kayak apa kentang segala bisa dari balkon sendiri atau bahkan atap atau teras bisa dibikin kayak sawah dan lain-lain. Ini adalah bentuk inovasi supaya bisa sustainable. Sosial, ya, karena orang hidup di sini kan campur nih, banyak orang asing tadi kan. Jadi bagaimana integrasi dengan masyarakat setempat. Terus kemudian ada dari berbagai suku dan ras, Cina, Jawa, Tamil, Arab, Yaman, orang bule, ya, semuanya hidup bareng di sini. Jadi mulailah dipikirkan kalau hidup itu hanya dalam bangunan terpisah satu-satu atau dalam kelompok-kelompok sendiri, nah itu menjadi tidak bagus, tidak kohesif. Supaya hidup itu harmoni, diajarin bagi bangunan kayak misalnya public housing itu ada kuotanya. Orang nggak boleh asal punya duit terus bisa maunya saya mau di sini bisa beli enggak. Terus lihat ada berapa persen nih yang orang Cinanya. Kalau udah kebanyakan Cina ya nggak boleh orang Cina masuk situ. Lebih baik India. Kalau India lebih banyak, oh ini terlalu banyak India dan Cinanya. Melayu boleh masuk situ. Ya, sehingga ini terjadi masyarakat yang memang sengaja dibikin supaya plural, supaya bineka, supaya saling bisa menghargai dan hidup rukun. Nah, salah satu proyek perumahan yang bagus, yang perumahan rakyat itu didesain oleh WOHA. Di nggak tahu sempat nggak ke situ. Skyfield and Dawson. Itu boleh masuk ke atas, boleh naik sampai ke atap. Setiap 10 lantai itu ada taman. 10 lantai ada taman. Ini namanya kampung susun, Sky Village. Terus tengahnya bolong, jadi ada cross ventilasinya bagus. Sehingga bisa menghemat air condition. Kalau bisa jendela dibuka adem, nggak perlu nyalakan aircon. Ya. Lalu di ruang-ruang tengah-tengah itu ada ruang-ruang sosial. Ini lagi ada acara kenduri itu, ada ulang tahun. Itu bisa ada bareng-bareng dengan tetangga di ruang-ruang begitu. Jadi desain itu berkembang sehingga public housing atau perumahan perkantoran selalu ada namanya social space. Terus ada yang namanya istilahnya di sini itu privately owned public space. Tanahnya punya private, bangunannya punya private, kantor atau apartemen, tapi lantai basementnya, lantai 1, 2, 3, 4-nya dibuka untuk umum. Jadi publik itu bisa menikmati itu. Banyak contohnya, misalnya bangunan yang di Bugis, Duo misalnya, atau One Marina, atau Tanjung Pagar Center. Itu sebetulnya bangunan private. Atau Capita Spring,
itu bangunan private, kantor, tapi publik bisa naik sampai ke lantai 26 sama lantai 56. Nggak usah bayar, tapi harus daftar supaya tidak umpel-umpelan. Ya. Jadi setiap bangunan walaupun itu private diusahakan supaya ada public space. Ini juga orang kalau udah tua itu dikumpulkan ada tipologi, misalnya Kampung Admiralty, nempel dengan stasiun MRT. Tapi fasilitasnya itu adalah ya tadi parkir di basement, kemudian ada food court ya tempat makan yang besar, dan community center. Atasnya itu ada rumah sakit dan klinik. Lalu paling atasnya lagi itu rumah orang-orang tua, senior citizen yang hidup sendiri, yang udah nggak hidup lagi sama anaknya. Dan mereka tua itu harus aktif, nggak pasif. Tapi juga sering membutuhkan pelayanan kesehatan, makanya dekat dengan klinik untuk orang tua, dekat dengan pusat-pusat kegiatan mereka sehari-hari setelah pensiun. Atapnya dijadikan green roof, tapi green roofnya itu community park, bisa sama-sama nanam cabai, bisa sama-sama nanam buah-buahan, nanam jeruk. Jadi menjadi kayak masyarakat petani lah di situ, petani kota. Lalu di bagian tengahnya itu ada kindergarten, tempat penitipan anak, ada TK. Nah, anak-anak TK main di situ diawasi orang-orang senior, ya, sehingga yang tua itu dapatkan energi dari anak-anak, anak-anak belajar untuk menghormati orang tua. Gitu. Jadi ini yang akan menjadi model nanti kalau misalnya masyarakat Singapura itu semakin tua, elder society, semakin banyak proyek ini akan diterapkan di berbagai tempat. Integrated urban block, mixed use, elder and childcare, urban farming, community place, social service, economic amenities, mobility center, high rise, high density, modern village. Semuanya jadi satu. Ini juga bebas karena mau berkunjung di sini silahkan, tinggal naik MRT, terus sudah stop di Admiralty, terus naik ke atas ini bebas kok publik sampai nggak perlu minta izin. Ada marketnya, ada food court dan lain-lain. Nah, terus ya tadi bangunan semakin tinggi, tapi bukan berarti kita semakin jauh dari alam. Jadi yang banyak dipakai di sini adalah konsep biofilia, city in nature. Biofilia itu dari kata bio, itu kehidupan. Filia itu lawannya fobia, itu bahasa Latin. Fobia itu bahasa bahasa Yunani, sorry, bukan Latin, Yunani. Fobia itu takut, semua ditutup-tutup, rapet, di luar panas, banyak debu. Jadi harus ditutup, dalam bikin aircon. Akibatnya tidak sustainable. Nah, tapi apa gimana supaya dibalik paradigma itu? Pakai konsep biofilia, jatuh cinta lagi pada alam, tidak takut, nggak perlu ditutup-tutup. Yang sebelah kiri atas itu, yang sebelah kiri itu Park Royal Hotel, itu di dekat Chinatown. Ya, itu atapnya dibikin tanaman itu. Tanaman itu tanaman native. Jadi kenapa pakai native plant? Zero maintenance, zero cost. Jadi karena native dia resilient. Kalau itu tanaman dari negara lain, dari asing, ya harus dikasih kondisi tertentu yang nggak, yang mahal. Kalau mau lihat tanaman-tanaman yang di luar daerah tropik, ya pergi ke Marina Bay, bisa Garden by the Bay. Di Garden by the Bay itu ada ruang kaca gede banget, isinya itu tanaman dari tempat-tempat negara Eropa, dari Afrika, yang iklimnya lain. Tapi kalau untuk yang di luar, ya pakai tanaman lokal. Tuh. Yang sebelah kanan itu contoh, misalnya itu rumah sakit di Jurong. Di Jurong itu ada rumah sakit. Nah, ini kamar-kamar pasien. Jadi kalau pasien itu lihat dari jendela tempat tidurnya, nengok ke jendela, kalau yang dia lihat tuh langit, katanya cepat mati karena cepat ke surga. Tapi kalau dia yang dilihat jendela itu pohon, walaupun dia di lantai 20, dia ngerasa, oh ini pohon kayak rasa di tanah, dia pengen kembali ke tanah. Ya, bukan berarti macam hidup lagi. Dan memang secara psikologi itu menambah dia menjadi cepat untuk sembuh dan juga lebih segar gitu bentuknya. Jadi ya, tanaman itu punya banyak banyak hal dan itu yang membuat kita itu apa lebih dekat lagi dengan alam, tidak takut lagi dengan alam. Nah, terus menyangkut konservasi nih. Ini rumahnya Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew itu perdana menteri pertama Singapura, founding father ya yang mendirikan negara itu. Waktu dia mau meninggal, dia nulis
wasiat tuh, wasiat. Dalam wasiat itu ditulis, setelah saya meninggal, rumah saya harus dihancurkan. Nggak boleh disimpan, karena saya tidak mau dijadikan museum. Ini rumah private. Jadi itu hak saya, hak anak-anak saya yang memutuskan. Itu. Nah, ribut kan di Singapura, masa rumahnya proklamator kok dihancurkan, terus dijadikan apartemen dijual. Nah, masalahnya di Singapura itu, menurut undang-undang, menurut peraturan, kalau private property, kita ingin misalnya dijual atau di redevelop, itu cukup 80% persetujuan dari penghuninya atau pemiliknya. Misalnya dimiliki 3 anak, kalau 2 anak bilang oke, jual, ya jual. Harus, kalau mau di-preserve, mau dikonservasi, harus 100% setuju. Ya susah kan untuk dapat 100%. Misalnya ada satu apartemen 200 orang, satu orang tidak mau itu dikonservasi, 99 orang, 199 orang bilang iya, tetap nggak boleh. Tetap harus dijual. Gitu. Karena apa? Karena tadi alasannya Singapura itu kecil tanahnya, sehingga tidak bisa terlalu banyak dikonservasi. Kalau terlalu banyak dikonservasi, maka tidak ada tempat lagi untuk bisa berkembang. Tidak lagi untuk pertumbuhan ekonomi. Alasannya itu. Ya, awalnya begitu. Nah, sehingga keributan ini terus memulai memancing sejak tahun 2015 nih, belum lama, 10 tahun yang lalu, perdebatan tentang apakah penting untuk konservasi. Konservasi itu apa untungnya? Nah, itulah yang kebetulan, makanya kenapa saya tidak mulai dengan kata konservasi mulai dari bangunan yang sejarahnya penting, misalnya oh warisan Belanda, misalnya Jalan Tunjungan itu banyak masih ini. Terus kalau di Malang itu banyak yang alun-alun Bunder itu bangunan zaman Belanda itu penting. Enggak, kan enggak ada di sini. Hanya ada sedikit, tapi mayoritas bangunan di Singapura itu 90% adalah barang baru. Barang yang memang umurnya katakanlah itu adalah bangunan modern. Kalau mau disebut heritage ya namanya modern heritage. Sehingga kalau kita mulai dari yang namanya konservasi dulu ya nanti dulu gitu. Karena harus diganti undang-undangnya. Undang-undangnya adalah kalau orang pengen 100 pengen konservasi itu cukup 80%, terus kalau mau dijual harus 100%. Nah, itu baru kita bisa mulai dari konservasi gitu. Nah, konservasi di Singapura itu ada 2 jenis. Satu yang namanya konservasi, satu lagi yang namanya preservasi. Bedanya gini, kalau konservasi itu di bawah wewenang Urban Redevelopment Authority, yaitu badan yang merancang kota untuk redevelop, membuat kota itu selalu baru. Nah kan aneh, kalau konservasi di selalu konteksnya bangunan selalu baru, apa yang kejadian? Ya, kejadiannya adalah ya kita ingin mempertahankan identitas visual, tapi fungsinya harus baru, harus bisa berkembang. Yang namanya shop house nggak ada lagi orang tinggal di shop, buka shop atasnya house itu dan nggak ada lagi. Ya sudah, bentuknya bagus, kita preserve, tapi fasadnya doang, cangkangnya aja. Isinya silakan berubah, mau jadi restoran, mau jadi hotel. Itu yang istilah dalam bahasa Eropanya itu, bahasa Inggrisnya itu gentrifikasi. Jadi gentrifikasi itu sudah tidak lagi asli, rohnya sudah hilang yang asli. Bukan lagi perumahan, tapi sudah menjadi komersial, sudah menjadi tempat hiburan, tempat menjadi pusat turisme, gitu. Nah, mayoritas itu begitu. Tapi ada beberapa yang memang sengaja dibikin sesuai dengan aslinya. Kenapa? Karena ya perlu ada ilustrasi namanya sejarah multirasial. Singapura itu dari zaman dulu multirasial sehingga bangunan-bangunan ibadah tertentu, masjid, kelenteng, gereja, atau bangunan kolonial zaman Inggris, ada tempat apa yang mengingatkan tentang sejarah tadi, itu yang disebut sebagai national monument. Nah, national monument di Singapura itu tidak banyak, hanya seratusan, 100 lebih. Sementara sisanya itu di bawah konservasi. Nah, monumen itu yang dipreservasi, itu dilindungi oleh undang-undang. Sehingga tidak boleh rusak karena apa? Karena itu bagian dari identitas nasional.
Singapore Story istilahnya kalau saya pakai itu. Singapore Story itu adalah narasi nasional. Kayak Indonesia misalnya soal Bhinneka Tunggal Ika, apa atributnya? Ya bangunan apa yang disebut termasuk misalnya gedung MPR DPR karena kita pernah mengalami apa zaman Ganevo, Konevo keluar dari PBB sehingga menjadi Presiden Soekarno itu ingin menjadi Indonesia itu pemimpin di negara non-blok misalnya. Gedung Merdeka tempat konferensi Asia Afrika tahun 56 di preserve. Nah, itu masuk dalam kategori nasional monumen kalau di sini. Sementara sisanya bangunan di Tunjungan, toko-toko, ya toko Siola, toko apalah itu di pojok itu ya itu mungkin konservasi karena nggak seperti zaman dulu lagi gitu. Nah, makanya konservasi kalau kita nanti jalan ke Kampung Glam atau ke Chinatown banyak yang namanya klasifikasi dari shop house itu hanya klasifikasi fasad, berhenti sampai style. Early shop house, transitional shop house ini kan didefinisikan bentuk-bentuk ini. Dalamnya sudah berubah. Bisa saja tidak ada lagi itu tembok pemisah antara kiri dan kanan. Gitu. Ini yang namanya kalau dalam arsitektur itu fasadism. Fasadnya saja yang penting. Nah, sementara aturan di Singapura itu untuk daerah yang dikonservasi karena supaya mempertahankan identitas visual tadi, bagian depan saja yang di-preserve, belakangnya boleh ditambah lantainya, boleh dibongkar. Karena apa? Penambahan lantai di belakang itu yang membuat supaya pemiliknya bisa menghasilkan duit. Pemiliknya tidak dirugikan karena ini kan private gitu. Karena duitnya nah mereka harus bisa nambah ini untuk pemeliharaannya mahal. Harga tanahnya makin mahal, PBB-nya mahal. Nah, kalau fungsinya hanya boleh untuk rumah, siapa yang mau tinggal di situ? Jadi harus rasional gitu. Jadi usaha apa yang cocok di situ? Ya hotel. Nah, untuk hotel minimal kamarnya ada 20. Kalau kamar 20 ya nggak mungkin dijejelkan ke yang bentuk aslinya. Jadi dibolehkan bagian belakang itu ditambah misalnya. Nah, ini kalau mau boleh lihat ini ada dokumentasi saya ngomong panjang lebar gitu di channel News Asia. Bukan hanya saya ngomong, tapi ada beberapa contoh arsitek bagaimana shop house itu dikonversikan untuk memenuhi kebutuhan masa kini. Dan banyak shop house itu yang kemudian tetap karena direnovasinya bagus, dia masih bisa mempertahankan karakternya, tapi di lain pihak memberikan keuntungan finansial untuk yang memilikinya, apakah itu disewakan atau dijual. Bahkan sekarang trennya harga shop house di Singapura lebih mahal daripada harga kondominium. Karena demand-nya naik, supply-nya sedikit. Ya, oke, jadi nanti boleh ini saya bisa share presentasi ini, bisa diklik atau dicari aja. Jadi ada banyak seri, tapi khusus yang untuk yang episode ini itu bicara soal tadi bagaimana adaptive reuse dan new lifestyle itu bisa side by side dengan yang namanya konservasi. Selain itu banyak yang mendapatkan proyek yang swasta, yang tidak bukan proyek pemerintah, yang dianggap bagus oleh UNESCO. UNESCO Asia Pacific Award untuk Good Conservation Effort. Ini listnya tahun 2001, Tian Ho Keng Temple itu di Teluk Air di Chinatown sana itu Honorable Mention Award. Kemudian Chimes, Convent of Holy Infant Jesus di tengah kota juga, sekarang jadi restoran. Yang dulu gereja itu sudah hilang fungsinya karena sudah dijual. Tapi dijadikan tempat untuk konser, dijadikan tempat untuk pesta, orang masih bisa berkunjung di situ. Terus kalau lihat film Crazy Rich ASEAN, ya bukan Crazy Rich Surabayaan, ya orang Surabaya juga Crazy Rich kan. Crazy Rich ASEAN itu syutingnya itu di Chimes itu di Singapura itu dapat award dari UNESCO karena konservasi. Kemudian ada Old St. Andrew School, kemudian ada Hong San-si Temple, Award of Excellence, Wah Hai Cheng Bio Temple, Award of Merit. Bahkan ada rumah Mountbatten Road, karena ada penambahan di belakangnya tapi tetap harmoni dengan bangunannya. Toh ada yang Lucky Shop House, ya, tinggal di Google aja.
Nah, ini adalah contoh hanya tidak banyak yang mendapatkan penghargaan karena melakukan konservasi yang sesuai dengan kriteria-kriteria UNESCO. Dan yang terakhir itu bahkan ada yang namanya World Heritage, UNESCO World Heritage Site, itu Singapore Botanic Garden 2015. Itu yang satu-satunya sementara ini yang mendapatkan warisan dunia. Nah, Indonesia kan punya banyak, ada Borobudur lah, ada ini. eh, tapi kalau di Singapura baru satu. Jadi kalau mau melihat bagaimana sebuah UNESCO World Heritage itu dipelihara, ya datanglah ke Botanic Garden nih. Tapi ada juga yang intangible, ya. Ini yang punyanya Singapura. Intangible pertama itu hawker culture, food court. Ini banyak ditiru di mana-mana. Jadi sebelum muncul di Surabaya, sebelum muncul di Malang, sebelum muncul apa tuh G-Walk lah atau lah segala macam itu mulainya di sini, gitu. Walaupun di Thailand ada, di Malaysia ada, tapi berbeda. Gitu. Kalau di sini itu benar-benar sudah dibikin lebih higienis, harganya lebih murah, variasinya lebih terkendali, terus segala macam jenisnya, termasuk ada yang mencapai mendapatkan award Michelin, itu Michelin Award itu banyak itu eh, di Singapura. Itu menjadi salah satu perwakilan Singapura di UNESCO untuk Intangible Cultural Heritage of Humanity. Terus yang baru-baru ini joint nomination dengan Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura itu kebaya. Kebaya itu termasuk warisan bersama intangible. Nah, ini menyangkut soal konservasi, jadi bukan hanya yang tangible tapi juga intangible. Nah, yang membuat kemudian tadi Singapura ini menjadi semakin sustainable itu adalah policy tadi carbon neutrality agenda. Jadi pemerintah punya KPI, Key Performance Indicators, by 2050 Singapura harus menjadi carbon neutral. Carbon neutral itu artinya ya memang boleh masih didemolis atau apa, tapi penggantinya itu harus memenuhi syarat sebagai net zero energy atau energy positive building. Jadi harus ada kalkulatornya. Nah, ini yang nanti kaitannya kepada carbon trading. Kaitannya itu pada carbon credit. Kaitannya pada insentif. Ya, jadi ini adalah ilmu yang perlu dipelajari saat ini. Itu adalah bagaimana kita bisa membuat sebuah bangunan itu carbon neutral. Bagaimana membuat sebuah bangunan itu bisa berkontribusi dalam climate actions. Nah, besok yang saya minta untuk menggantikan saya untuk keliling-keliling itu Alakesh. Alakesh itu belum profesor, dia baru mahasiswa PhD. Tapi tesisnya adalah membuat simple carbon calculator. Dan dia terlibat langsung pada pembangunan dan pembuatan SDI 4 dan juga renovasi dari SDI 3. Jadi boleh langsung tanya pertanyaan teknis pada dia. Bagaimana caranya untuk bisa, misalnya desain saya itu bisa dianggap sebagai sustainable, bisa dianggap karbon neutral itu bagaimana misalnya, ya. Bukan berarti nggak boleh pakai beton, bukan nggak boleh pakai gelas, kayak kaca, walaupun karbon footprint-nya besar, tapi apa penggantinya, apa offsetnya. Nah, jadi kayak trading gitu. Nah, di Singapura itu ada aturan, kalau kita nebang satu pohon harus diganti 5. Itu peraturan sejak tahun 67 dulu, waktu mulai gerakan penanam pohon oleh Lee Kuan Yew. Tahun lalu itu ulang tahun 100 tahun Lee Kuan Yew. Dia sudah meninggal lama, tapi perayaan 100 tahun itu dirayakan dengan menanam 1 juta pohon dalam 1 tahun. Jadi ada target yang memang harus dicapai membuat pohon itu semakin banyak. Karena apa? Karena pohon itu bisa menurunkan suhu udara di luar dan mengatasi masalah heat island effect. Dengan ditanami pohon, di bawah pohon itu bisa turun 5 derajat. Jadi kalau udara di luar itu 33, di bawah pohon itu tinggal 28, tanpa harus ada apa-apa. Pohon memproduksi oksigen, banyak sekali oksigen. Pohon menyerap karbon monoksida, CO2, dari polusi mobil. Pohon memberikan keteduhan dan kesejukan. Nah, karena sejuk dan teduh, lebih enak sepedaan, lebih enak jalan kaki. Orang nggak takut lagi diekspos di bawah matahari. Nggak akan gosong, nggak akan leleh kayak putri lilin. Ya. Pohon akarnya itu membantu penyerapan air tanah.
mengurangi banjir, membuat tanah lebih stabil, dan air tanah terjaga. Sehingga air laut tidak sampai masuk ke dalam kota. Jadi kuncinya di situ. Nah, masalahnya Surabaya itu apa? Malang itu apa? Kurang pohon. Malang masih lebih mending. Surabaya sudah parah. Gitu. Jakarta lebih lagi parah. Makanya kalau banjir terus-terusan ya salah sendiri gitu. Nah, caranya bagaimana supaya ini ya tanamin lagi pohon gitu. Nggak sulit kan? Bisa aja idenya gini. Kalau mau menikah, itu sebelum surat nikahnya dikeluarin harus nanam pohon dulu satu. Nah, misalnya gitu. Lumayan itu. Ya, kan orang kalau udah kebelet itu ya oke. Kalau nanti dinaikkan kuotanya, udah kalau kebelet pengen cepet-cepet kawin, pohonnya 5, misalnya gitu. Ya, harus ditanam di mana. Terus boleh taruh label, kasih nama, pasangannya siapa. Terus supaya bisa ada public space, ya udah, kamu harus nyumbang lagi satu bangku di situ, kursi di bawah pohon. Nah, itu kan bisa mengembangkan apa ya, kecintaan pada kota kan. Pada saat nanti sudah pindah kota, pindah ke Singapura, pindah ke apa, nanti sudah punya anak cucu, balik lagi ke Malang. Ini pohon nih, bapakmu nih dulu waktu menikah di sini, bangkunya di sini. Romantis kan? Nah, sekaligus itu membuat apa keterikatan batin itu menjadi kuat. Nah, policy-policy macam ini itu perlu untuk dikembangkan. Nah, tapi secara nasional harus ada yang namanya Green Plan. Ini sudah set sendiri oleh pemerintah. Tahun 2030, Singapura harus mencapai satu konsep City in Nature. City in Nature itu terus dilihat tuh targetnya. Tambah 1.000 hektar green space dan 160 kilometer park konektor. Setiap rumah tangga, setiap rumah hidup dalam waktu 10 menit jalan kaki dari sebuah taman. Kemudian menanam 1 juta lebih pohon sampai tahun 2030. Kemudian ada green, green commuter, green city, semua ada angkanya. Jadi pemerintah itu secara politik membuat janji kepada seluruh masyarakat, ini yang harus dicapai. Kalau ini nggak dicapai, ya berarti pemerintah gagal. Jadi nggak usah milih dia di pemilu yang akan datang. Kalau kementerian tidak bisa melakukan ini, ya menterinya diganti. Gitu. Jadi bukan alasan politik untuk gonta-ganti pemerintahan itu, ganti menteri, bukan alasan ordal, bukan alasan konco-konco dewe, tapi alasannya adalah silmiah. Untuk mencapai target apa, maka harus begini, harus begini, harus begini, pakai angka. Dan di mana dan berapa. Nah, itu lihat sebelah kanan itu ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 kementerian. Kementerian Pendidikan, Kementerian MND, National Development, Kementerian of Sustainable dan Environment, Ministry of Trade and Industry, sama Ministry of Transport. Jadi 5 lembaga itu, 5 kementerian itu membuat janji bersama. Ijab kabul. Ya, sumpah nih, gua harus dapet ini, kalau enggak hukum. Ya, enggak usah lagi pilih saya. Gitu. Ada yang namanya insentif, ada yang namanya insentif itu loss, replacing the lost natural space and increasing the social place. Maksudnya gini, kalau konsep cluster plan-nya itu city in nature, apapun yang kita bangun di nature itu artinya mencuri dari alam, mengambil. Jadi kalau kita bangun sesuatu, kita harus membayar balik. Membayar baliknya itu adalah dengan cara menambah kehijauan, membuat dia jadi net zero energy, membuat dia jadi net zero waste. Ya kan? Nah, itu kan bisa dikalkulasi. Jadi last ini gini, kalau bangunan itu bisa mencapai zero, artinya sudah antara yang diambil dan dikembalikan itu netral, ya sudah, itu memang sudah kewajibannya. Kalau kurang, didenda. Ya, kalau berlebih, diupahin, yang namanya insentif. Upahnya apa? Ya, upahnya ditambahi jumlah lantainya. Misalnya, GFA-nya ditambah. Misalnya, sesuai dengan aturan master plan itu hanya boleh 10 lantai, karena kau bisa memberikan lebih dalam bentuk green, 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 segala macam, dan beberapa bagian dari tempat itu dibuka untuk publik, menambahkan uang publik, maka pemerintah menambahkan jumlah 10 lantai lagi. Nah, 10 lantai lagi itu kan duit.
Kalau itu jadi apartemen, jadi mall, jadi apa, itu kan duit. Jadi dengan membuka lahannya pada publik, dengan membuat bangunannya itu hemat energi, dengan membuat bangunannya itu lebih hijau, selain punya efek positif terhadap environment, dia juga mendapatkan keuntungan finansial. Dan uangnya diambil dari mana? Dari uang pajak rakyat. Kenapa bisa dipakai uang pajak? Karena rakyat, pemilik pribadi ini, private developer, membantu pemerintah untuk mencapai KPI, carbon neutrality by 2030 atau 2050 tadi. Nih, SGIS, Increasing Greenery in High-Rise High Density Urban Environment. Ini dari National Park. Tuh lihat yang saya kasih warna biru itu. The Skyrise Greenery Incentive provides funding up to 50% of installation costs of rooftop greenery and vertical greenery of existing building, with a cap of $200 per square meter for rooftop and $500 per square meter for vertical greenery. Ya, jadi kalau tambah gandeng hijau, atap, 50% akan dibayar ulang, dibayarin oleh National Park. Ya, sekarang sudah ada berapa itu? Ini tahun 2025 ini 155 hektar Skyrise Greenery, makin naik nih. Untuk mencapai target dari 200 hektar dari 2030 sudah tercapai 155 hektar. Jadi nanti kayaknya nih, kalau nanti 2030, ini sudah bisa double, mungkin mencapainya 400 hektar surplus. Itu insentif lain, ya, shop house di preserve, tapi belakangnya boleh ditambah, boleh dirubah. Jadi bentuknya box. Nah, kenapa kotaknya begitu? Kalau kita jalan di jalan itu nggak kelihatan yang di belakang secara visual, ketutupan. Dia secara street skyline-nya tetap terjaga, fasadnya terjaga, seolah-olah kita jalan di daerah kawasan lama, tapi di belakangnya itu sudah banyak tambahan ruang-ruangan baru. Gitu. Ini udah ada jelas aturannya. Nah, bangunan yang sebelah kiri dan kanan harus di-preserve. Karena apa? Supaya dari pojok itu tetap kelihatan bagus. Ini namanya peraturan bangunan itu harus berbentuk 3 dimensi. Nggak cukup 2 dimensi. Nah, contohnya ini ada bangunan Golden Mile. Ini kan tadinya mau dijual nih, tapi gagal karena ini private. Lalu pemerintah menetapkan, oke, harus di-preserve, tapi yang beli nanti boleh membangun tower nih di bagian A ini bekas parkir untuk jadi bangunan 60 lantai atau berapa puluh lantai sebelah kanan. Itu insentifnya. Loh. Terus ada bikin kalkulasi. Seandainya ini di preserve, kemudian ini dibikin tower baru, fungsinya begini-begini, ada alternatif 1, alternatif 2, skenario, bikin kalkulator. Jadi kalkulatornya itu adalah kalkulator menyangkut ekonomi, menyangkut profit. Yang beli, yang develop itu keluar duit banyak untuk mempreserve. Tapi juga dikasih insentif supaya dia bisa mendapatkan profit yang sama. Belum lagi bangunan yang lamanya tadi bisa mendapatkan menjadi net zero. Misalnya bangunan yang tadi itu bisa green, bisa jadi public space. Dapat lagi duit kan dari insentif-insentif itu. Nah, ini yang menyebabkan orang mulai berpikir kalau begitu konservasi itu menguntungkan. Sementara kalau mendemolis, bikin baru rugi. Karena apa? Karena kehilangan insentif-insentif tadi. Dan kedua adalah membuat karbon footprint-nya naik, utang karbonnya makin tinggi. Jadi harus bayar utangnya lebih banyak lagi, kalau enggak didenda kena carbon tax. Nah, jadi inilah yang namanya konservasi, dibalik. Tidak mulai dari yang namanya, oh bangunan zaman kolonial, nostalgia, bagus, art deco. Percuma, kasih lihat dulu duitnya. Kasih nih rasionalitasnya begini. Nah, terus contohnya ya bangunan baru dan yang lama kemudian bagaimana supaya harmoni. Nah, itu urusan desain supaya yang lama dan baru itu kelihatan harmonius. Ya kan? Itu namanya desain arsitektur. Jadi yang namanya desain arsitektur itu terakhir prioritasnya, bukan yang pertama. Supaya yang baru dan lama itu bisa kombinasi, termasuk interior desainnya. Ya. Nah, kemudian untuk yang bangunan yang misalnya klasik ini, gimana untuk bisa menjadi net zero?
Ya ada inovasinya desain solar panelnya yang disesuaikan. Kita tahu bahwa solar panel itu cuma umurnya 20, 30, 25 tahun maksimal. Kalau sudah itu ya dibuang. Nah, supaya nggak dibuang gimana? Ya dijadikan motif. Misalnya ini namanya riset tentang solar panel motif peranakan yang bisa dipasang vertikal di dinding samping, nggak harus horizontal. Yang bisa menggantikan kaca-kaca transparan dengan efisiensi masih di atas 80%, 98% menghasilkan listriknya. Sehingga kalau nanti sudah tidak bisa dipakai lagi, sudah mati solar panelnya, dia masih bisa menjadi unsur dekoratif. Ini juga eksperimen yang dilakukan oleh universitas. Insentif lain, kalau ada bangunan lama misalnya, kan kemudian performance-nya pakai green mark, itu bisa mendapatkan green mark platinum, akan dikasih cash $600.000. Misalnya bisa mencapai green mark super low energy, dikasih 900.000. Kalau bisa mencapai green mark zero energy, akan dikasih 1,2 juta. Apalagi kalau energi positif, mungkin bisa dikasih 2 juta itu duitnya. Jadi untuk berlomba-lomba orang untuk tidak memasang aircon yang baru, untuk bisa membuat tidak bayar listrik, sudah tidak bayar listrik, dapat insentif lagi dari BCA, karena bisa melakukan sertifikasi. Nah, ini contohnya nanti yang mau dikunjungi. Atapnya itu kecil, tidak besar. Sehingga solar panel yang bisa ditaruh di atas hanya 25%. 75% tidak ada tempatnya. Nah, karena hanya 25%, produksi energinya ya cuma 25% kan? Supaya bisa jadi net zero gimana caranya? Harus dikurangi konsumsinya. Kurangi konsumsi energi nomor satu adalah dengan cara passive system, kayak rumah vernakular, rumah panggung Indonesia, rumah panggung tropis. Dihadapkan ke selatan untuk bisa nangkep angin, timur-barat diblok pakai double wall, kemudian atapnya dibikin tritisnya yang gede, supaya ada bayangan, kemudian masanya dipecah-pecah supaya ada cross ventilasi, ceilingnya setinggi mungkin, langit-langitnya, karena supaya terjadi udara panas itu naik ke atas, timur-barat dikasih koridor, supaya kalau pagi timur itu panas, anginnya lewat koridor menuju dari barat ke timur. Kalau siang, barat jadi panas, di timur dingin, timur kanan. Karena udara dingin itu berat, udara panas itu ringan. Ya, ini pakai prinsip fisika bangunan biasa gitu. Nah, kemudian diterapkan rumah prinsip vernakular ini di desain utama konsep SD4. Jadi dengan membuat ini sistem pasif, eksteriornya nggak perlu ada listrik, nggak perlu ada kipas, nggak perlu ada apa-apa, tapi sistem yang pasif begini, cahaya alami pakai masuk seluruhnya karena pakai dindingnya itu kaca sebanyak mungkin, itu bisa mengurangi energi 30%. Kemudian aircon-nya itu hybrid. Tetap pakai aircon, tapi bukan two way, tapi one way. Biasanya aircon itu ada masuk udara dingin, kemudian diputar di ruangan, kemudian disedot, dikembalikan ke chiller. Ini enggak, ini satu arah. Dari chiller masuk ke bangunan, turun bukan 24 derajat, tapi 27 derajat. Masih hangat, 27 derajat. Kelembapan di luar 90%, diturunkan jadi 60%. Lalu di dalam ruangan itu dikipas, dipasangin kipas. Nih, ruangan saya itu atasnya pakai kipas tuh di atas tuh. Nanti saya kasih lihat. Nah, dengan adanya gerakan udara, tekanan udaranya membesar, udara yang di dalam ruangan kemudian didorong keluar, dibuang. Bukan disedot balik. Nah, karena tidak perlu disedot balik, maka tidak perlu ada energi yang dipakai untuk pompa balik. Dan karena hanya turun 27 derajat, bukan 24 derajat, lebih irit listriknya. Sehingga akibatnya dengan cara membuat dengan sistem hybrid ini, yang dirasakan di badan seperti 24, 25, tapi energi yang diperlukan hanya berkurang, ya, dapat dikurangi 30%. Jadi sudah 60% listrik berkurang dengan hybrid system dan sistem pasif tadi. Ketiga, semua lift disembunyikan. Nggak kelihatan lift itu.
Kalau kita datang masuk bangunan SDI 4 itu lift itu tidak kelihatan, semua disembunyikan di dalam pemadam tangga kebakaran. Tetap bisa pakai lift, kalau pakai kursi roda, kalau bawa barang berat silahkan, tapi tidak dirangsang untuk naik lift, mencet lift. Naik tangga, tangganya seksi semua desainnya. Cakep tuh. Sehingga orang diusahakan untuk naik turun tangga. WC diselang-seling, lagi perempuan beda lantainya, harus naik, harus turun. Nah, gitu. Nah, dengan cara menyembunyikan lift, 30% energi bisa dihemat lagi. 90% energi dihemat, hanya butuh 10%. Solar panel produksi 25%. Artinya apa? Bukan net zero saja, energi positif 15%. Jadi gedung ini memproduksi listrik lebih 15% dari yang dipakai. Dan kelebihan 15% itu diekspor ke gedung tua yang direnovasi SDI 3. Nanti dibawa jalan juga tuh sama Alakes. SDI 3 itu bangunan tua, ngadep ke barat. Jadi nggak bisa seefisien SDI 4, nggak ideal lagi. Ceilingnya pendek. Jadi ceiling palsunya dicopot semua plafonnya supaya maksimalkan tinggi lantai. Baratnya ditambahin fasad baru 30 kira-kira 3 meteran untuk mendinginkan dinding yang ngadep ke barat. Itu pun hanya bisa mencapai platinum super low energy building, green mark. Tapi karena kita kasih 15% surplus dari SDI 4 itu menjadi net zero. Walaupun di dalam gedung itu ada laser cutter, 3D printer, ada segala macam alat-alat elektronik yang dipakai untuk bikin model, tetap tidak pernah bayar rekening listrik selama 6 tahun terakhir sejak bangunan ini selesai direnovasi atau dibikin. Ya, itu kelebihannya. Nah, green mark itu sendiri, LEED atau green mark itu nipu. Saya selalu bolak-balik ngomong gitu, nipunya gini. Dia pakai spreadsheet, dihitung, terus mendapatkan sertifikasi net zero. Sudah mendapatkan insentif, tapi sebetulnya waktu saat dibangun, setelah dibangun belum tentu dia tetap setia dengan janjinya. Nah, jadi supaya bisa beneran itu kita terapkan yang namanya standar yang lebih tinggi, yang namanya well building standard. Well building standard itu ada unsur manusianya. Unsur manusia itu harus diukur setelah bangunan itu jadi dan dipakai. Pertama harus memenuhi kriteria Green Mark Platinum, yes. Tapi kedua harus diukur fitness, comfort, sama perubahan mindset. Apakah itu terjadi? Yes, fitness jelas karena tidak dilanjurkan naik lift, naik turun tangga. Ke WC harus naik satu, turun satu, misalnya. Kalau duduk di studio nggak boleh tidur. Kalau kita tidur, lampunya mati, kipasnya mati, karena nggak ada gerakan, ada sensor. Jadi supaya lampunya nyala terus, supaya kipasnya muter, kita harus loncat-loncat kayak monyet. Jadi sehat, harus banyak gerak. Comfort, ya tentu lebih comfort, lebih sehat. Karena kalau satu orang bersin, kena flu, udaranya nggak di-recycle, tapi langsung dibuang keluar. Udaranya bersih dan nyaman, tidak terlalu dingin, pas kayak udara natural, kayak pergi ke atas gunung, ke Batu, kemana gitu ya. Comfort. Ketiga, perubahan mindset. Perubahan mindset itu adalah nomor satu, form is not follow function. Kita bisa melawan dogma arsitektur itu. Form follow environment. Nenek moyang kita selalu bilang gitu. Bangunan itu, arsitektur itu mengikuti alam, menyesuaikan diri dengan alam. Jadi tidak berusaha maksa. Form follow function itu maksa. Itu egois. Form follow function, aku mau ini, maka aku mesti dikasih ini. Aku pengen kamar tidur itu 10 kali 10. Padahal apa ya perlu segitu. Uang tidur itu cukup 90 kali 80, 180. Single bed kalau mau tidur. Ya. Jadi form follow function itu dasarnya adalah keserakahan. Sementara kalau function follow form itu enggak. Nah, form follow something else. Form itu adalah efisiensi, perlu diperlukan hanya yang dibikin untuk yang diperlukan. Itu. Ya, itu mindset kedua. Mindset kedua yang berubah lagi apa? Kalau bangunan lebih dari 4 lantai harus pakai lift. Itu dogma arsitektur juga. Di sini enggak, bangunannya 6 lantai. Lift disembunyikan tanpa pakai lift sama sekali malah nggak apa-apa.
malah lebih cepat tanpa lift, malah lebih sehat tanpa lift. Nah, gitu. Sehingga bangunan itu bukan facility. Bangunan adalah pedagogi. Bangunan itu bisa menjadi guru yang melatih membuat perubahan pola pikir dan perubahan behavior, perubahan tingkah laku. Dan ini yang disebut standar ini adalah standar well building. Dan nanti kalau sudah ke sini, boleh foto sebanyak mungkin, upload langsung ke TikTok, langsung ke Instagram, hashtag, ya. Ini adalah the first building in the world, di dunia untuk kategori akademik, yang mendapatkan well building certified gold, emas, paling tinggi di dunia, yang pertama kali. Jadi boleh di hashtag itu, I'm here, ya. Bangunannya sederhana kayak begini, cross ventilasi, nangkep gitu. Ini tangga-tangga seksi naik ke atas, lift nggak kelihatan. Ya, nanti silakan. Jadi naik ke atas tuh sampai 4 lantai ke atas nggak takut naik ke situ. Liftnya apa? Jauh, cari lift sana ngantri, terserah. Sumpek lagi masuk hall lift itu. Terus sengaja dikasih liftnya itu yang paling lambat dan paling gampang rusak. Kalau rusak juga sengaja nggak dibenerin seminggu, ya, supaya orang lebih terbiasa pakai ini. Ini yang namanya hybrid cooling system. Nanti bisa dilihat nih, ada papannya, ada penjelasannya, bisa di Google. Desainnya biofilia tadi, biofilik, jatuh cinta lagi pada alam. Terus view-nya itu ya bisa lihat ke seluruh kota, bisa lihat ke seberang, ke Batam, bisa kelihatan pelabuhan. Kemudian pohon kanopinya kelihatan di bawah, tritisnya lebar. Nah, tritis lebar ini dipakai juga untuk apa? Atap lebar itu water collection, rainwater harvesting. Jadi, nah ini dinding yang ada ke barat. Kasih tanaman rambat, tanaman rambatnya nggak perlu pakai pipa. Ini the cheapest green wall, $0 operational cost-nya. Tanaman rambat itu dari tanah naik sendiri ke atas. Dia bisa hidup dari air, dari tanah, dan hidup dari kelembapan. Dan memberikan double protection ke dinding yang menghadap ke barat. Dinding menghadap barat itu syaratnya cuma satu. Dia bisa untuk mengikat akar ke atas, makanya pakai lubang-lubang. Lubang-lubang juga untuk perforasi, untuk udara panas bisa ditiup keluar. Dan yang dipakai adalah material dari komposit. Komposit aluminium yang nggak panas waktu diekspos ke matahari. Nah, kalau panas, tanamannya mati. Itu aja. Karena ini tetap dingin, ya tanaman itu dengan sukarela naik ke atas. Kalau pengen dibersihin, nah ya dipotong aja akarnya. Nanti sebulan lagi juga naik sendiri. Zero cost, zero maintenance. Jadi green wall tidak harus mahal. Green wall bisa alamiah. Nah, air itu dikumpulkan di atas 52 meter kubik di lantai atas, di atas ceiling. Nah, air itu dipakai untuk ngelontor WC, air hujan itu. Ngelontor WC nggak perlu pakai air ledeng. Kemudian dipakai juga untuk sprinkler. Kemudian dipakai juga untuk disaring pakai reverse osmosis. Ada mesin-mesin kecil tuh yang dekat toilet nanti. Itu difilter untuk dijadikan air minum. Nah, sisanya itu dimasukkan dalam sumur resapan 4 lantai gitu, 4 step di site itu panjang. Jadi sumur resapan itu bukan satu-satu lubang-lubang satu, 4 step dari atas sampai ke bawah pakai gravitasi. Bioretention basin 1, kalau itu sudah meludak dia masuk ke 2. Kalau meludak lagi ketiga, terus 4. Sejak ini dibangun 6 tahun yang lalu, tidak pernah air hujan itu melewati bioretention basin 2. Jadi tidak setetes pun air yang dilempar keluar site. Masalah banjir diselesaikan di dalam site. Nanti bisa juga dilihat bagaimana air itu tidak perlu dipompa ke atas. Tidak perlu ada listrik untuk pompa air, karena bak tandonnya ada di atas. Yang di bawah itu hanya peresapan tanah. Nah, ini gambarnya nih, yang bioretention, gambar kiri itu. Dari ujung sana mengalir, ada step 4 ke bawah. Dan supaya gembur ditanemin dengan native plants. Terus itu ya ada jalan yang sebelah kiri yang rumput, itu tempat pemadam kebakaran. Tidak perlu dibeton. Cukup di bawahnya dikasih geotextile membrane, tanahnya dipadatkan, kasih geotextile membrane, kemudian dikasih rumput.
Wong pemadam kebakaran juga masuk sekali-kali hanya untuk latihan. Yang penting nggak ambles. Kan? Nah, turapnya ditanamin lebih banyak pohon lagi. Gitu. Nah, dengan cara begini, 100% air bisa dikembalikan ke air tanah. Dan air tanah itu menjadi bagian dari water recycling program nasionalnya Singapura. Dan tidak pernah terjadi banjir apapun. Dan setelah ini dibangun, ini menjadi peraturan di seluruh bangunan baru di Singapura bahwa harus ada peresapan kayak begini. Persoalan banjir tidak dilempar ke kota, tapi diselesaikan di dalam site. Jadi selama 6 tahun terakhir ini tidak pernah bayar rekening listrik, tidak pernah bayar rekening air. Kalau di total itu berapa keuntungan itu? Dan berapa yang bisa dikonserv? Nah, ini yang tadi, fasad yang bangunan lama, ditambah 3 meter untuk mendinginkan karena ini menghadap ke barat. Ya, nanti silahkan jalan sendiri, melihat sendiri apa yang kita bisa rasakan, bagaimana sejuknya, nyamannya kerja di tempat yang begini dengan biaya operasional yang jauh lebih rendah. Jadi kesimpulannya gini, dari besok nanti silakan jalan-jalan, tanya secara teknis kepada si Alakes, apa saja yang bisa dipelajari dari situ. Nomor satu yang harus diingat bahwa untuk mendesain arsitektur, tidak harus konservasi, itu nomor satu adalah paling penting sila pertama, bukan ketuhanan yang Maha Esa, diganti dengan environmental sustainability. As we are dealing with global issue, the most important is to save the biosphere, save the atmosphere, save the earth, save life. Kalau ibu pertiwi, bumi, itu rusak, tidak ada lagi kebudayaan di masa depan. Kita berdosa terhadap bukan hanya nenek moyang, berdosa terhadap anak cucu kita. Karena menghadiahi sesuatu yang sudah rusak. Jadi nomor satu adalah supaya pertama tidak merusak tadi. Kedua, economic viability. Saya selalu pakai istilah no money, no honey. Nggak ada duit, dah jangan ngimpi bisa segala macam. Nggak ada insentif, jangan ngimpi orang mau konservasi. Jadi nomor satu harus kasih lihat pada klien kita, pada pemerintah, bahwa dengan melakukan kayak tadi yang di SD 4 dalam proyek perumahan dan proyek pembangunan, dalam menyelamatkan bangunan lama, dalam hal kita bisa menyelamatkan embodied karbonnya, itu sesuatu yang amat menguntungkan. Nanti di SD 3 bisa dilihat tuh, ada dinding bekas tembok yang kita tunjukkan sebagian itu keramik lama. Jadi keramik asli itu tidak dibongkar. Cukup dilapisi dengan semen 0,5 mm. Jadi seolah-olah ekspresinya itu baru, tapi sebetulnya di dalam tidak satu pun yang dibuang. Jadi kalau dihitung karbonnya berapa bangunan itu tetap disimpan semaksimal mungkin. Itu bagian dari ekonomi. Social equity and social justice. Kita nggak bisa ngomong bangunan kita ini private, jadi dia mau-mau saya lah, orang luar nggak boleh ikut campur masuk sini. Nggak kan? Jadi kita lihat bangunan itu juga punya fungsi sosial, dibuka sebagian untuk publik. Nah, karena dibuka untuk publik, maka publik akan memberi insentif dengan tambahan jumlah lantai misalnya. Cultural authenticity, belajar dari local wisdom, kearifan lokal. Karena kayak tadi, konsep rumah panggung, arsitektur tropis, itu bukan hanya berlaku untuk masa lalu, tetap bisa diterjemahkan menjadi konsep untuk masa kini dan ke depan yang lebih sustainable. Form is not hollow function, itu baru, itu ideologi barat. Ideologi nenek moyang kita, form follow environment. Zaman dulu sudah net zero, sekarang nggak perlu lagi berpikir jauh-jauh pakai teknologi tinggi. Dengan hanya teknologi sensor, dan dengan kearifan lokal, kita bisa menciptakan energi positif building malah. Ya kan? Lalu terakhir itu architectural integrity. Jangan takut untuk nambah yang baru. Itu kalau misalnya perlu dirubah ya dirubah, perlu diperbaiki, dicampur antara baru dan lama, bisa dibikin cantik. Itu adalah soal kemampuan desain kita. Oke? Cukup, mungkin. Jadi secara itu, moga-moga itu cukup jadi bekal nih. Untuk bisa melihat bagaimana di semua objek maupun masuk ke Changi Airport, apakah nanti sampai ke SD 4, jalan di Kampung Glam, jalan di mana-mana. Ini adalah dasar dari pola pikir para urban planner, para desainer, dan pemerintah Singapura. Oke, ada pertanyaan nggak?
Ya, terima kasih. Silakan para mahasiswa, mungkin ada yang mau disampaikan, tanyakan. Ya, Prof. Jo, mungkin sambil menunggu mahasiswa bertanya ya. Saya tadi Ya, kepikiran begini. eh Singapura sekarang menetapkan 2030 atau menuju 2030 sekarang City in Nature. Sebelumnya Garden City, City in Garden, kemudian City in City, Nature sudah 10 tahun yang lalu. nah, City in Nature 2030 itu 2000. karbon neutral Singapura. Oke. Ya. Nah, apakah setelah itu ada lagi, Bro? Setelah City in Nature, apa ini gitu yang akan ditempuh? Maksud saya kondisi ideal yang seperti apa yang diharapkan oleh Ya, ya nggak tahu Singapura? karena dunia juga sudah mungkin nggak karuan ya setelah Donald Trump Nah, jadi presiden, hmm, ya terus merusak seluruh tatanan bumi, keluar dari climate change, dipompa lagi produksi energi, dan ternyata kan kita lihat bahwa yang namanya perjanjian climate itu udah awut-awutan sekarang. hmm, Jadi kita itu lebih mendekati lagi bencana toh, yang tadinya target mau zero di seluruh dunia itu sudah tidak disepakati lagi. Mungkin bumi akan makin panas, bencana betul, alam makin banyak. betul. Nah, Nah, salah satu antisipasinya ya kita nggak tahu apa, tapi paling tidak Changi Airport 5 itu kan sudah dibangun nih. hmm, Tanahnya yang dari awal sudah ditinggikan lagi 5 meter, hmm, sudah ditambah. Nah, kemudian East Coast Park, yang itu tempat taman itu, akan dibangun ini, kayak bendungan gitu. Dari Changi sampai ke pusat kota, itu sudah ada rencana 20 tahun ke depan, itu akan dijadikan kayak kayak Jakarta kan pengen bendung Teluk Jakarta itu kan. Ini sudah dibikin, dan itu bukan hanya bendungan, tapi juga permukiman. Dan tipe pemukiman seperti apa yang dibangun di situ sudah disayembarakan. Jadi sudah banyak workshop sekarang untuk antisipasi 50 sampai 100 tahun ke depan. nah itu artinya kalau kita lihat di URA itu kan ada dasar Pameran ya. awalnya dengan populasi yang sedikit, luas yang sedikit, kemudian populasinya bertambah. Artinya nanti kan ruang di Singapura akan tadi ada kok RTH yang dipertahankan harus bertambah harus bertambah. Sementara ruang hidup manusianya semakin mengecil mengecil. Jadi suatu saat mungkin Nah, melayang gitu makin ya, tinggi atau makin dalam. Jadi atau sudah melayang gitu ada ya. master plan urban apa di URA itu bisa dilihat juga atau bisa di Google nanti underground city. Hmm. Jadi orang bisa hidup di dalam tanah semakin dalam atau tower itu makin tinggi. Sekarang sudah sampai 62 nih. Bisa aja jadi sampai 100 lantainya ke atas untuk living. Jadi footprint-nya tidak bisa terlalu lebar, entah makin tinggi atau makin dalam. Terus makin padat, intensif kan. Nah, kalau sudah makin padat, gimana caranya supaya nggak sumpek? Jadi yang namanya eksterior interior itu sudah nggak boleh dipisah lagi secara jelas. Nah, Ya. contohnya SD4 tadi, dengan kayak begitu, itu mana eksterior interior? Udah overlap kan? Hmm. Kecangi misalnya di Jewel, itu eksterior apa interior itu? Kan sebetulnya jadi blur kan? Pemahaman soal interior design. Ya. Apakah itu Ruang landscape, apakah itu architecture? dalam dan luar ini jadi semakin tidak ada batas. Ya, Luar ke dalam, dalam ke luar. enggak kan? Ya, bahkan disiplin namanya landscape architecture sama architecture udah blur juga kan di Iya, Jewel itu. betul, betul. Jadi nanti kalau pas jalan nanti di labnya kita ada library, material library di studio kita itu di dekat workshop. Di situ sudah ada panel, contohnya selain beton, selain itu ada yang namanya lumut, lumut untuk interior. Hmm. Itu bukan plastik, itu hidup. Kalau nanti masuk ke Changi Airport, lihat, itu semuanya itu bukan plastik, itu semuanya hidup. Karena itu ikut membantu untuk membersihkan udara secara organik dan menambah Ya. oksigen dan juga menurunkan suhu, mengurangi penggunaan air condition. Hmm. Iya. Jadi menarik itu menjadi sebuah komitmen kebangsaan ya, Nasional. nasional ya, komitmen ya. Jadi kalau Ya, nggak ini polisinya bahkan insentif disinsentifnya jelas. jelas, Insentifnya karena ini, bisa gunakan disinsentifnya taxpayer ini. money karena membantu untuk mencapai target nasional. Ya, 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 ya. Jadi ada penghitungan, ada biaya yang betul-betul terhitung berapa dolar yang harus di. Dan fair kan. Kalau kau berbuat baik, maka aku kasih sesuatu. Ya, ya, Carrot and stick kan. Kalau kamu kurang ya kamu
pajak atau ditambah, dihukum. betul. Di sebenarnya software untuk penghitungan itu sudah ada, tapi kan di Ya, Indonesia belum bisa diterapkan karena nilai rupiahnya nggak konsisten untuk menghitung energi yang nah, juga terpakai. banyak tikus entah berapa yang hilang itu yang harusnya sekian kok ternyata sekian. Itu ya itulah itu. Makanya korupsi itu nomor satu memang paling merusak itu. Iya, iya, iya. Hmm. Baik, mungkin silakan para mahasiswa atau Prof. Jenny mungkin ada yang mau disampaikan, Bu. Ya, mungkin ini Prof. Jo, saya ingin tahu kan SDE 4 ini kan sudah menjadi salah satu pionir gitu ya di Ya. dalam membuat net zero building gitu. Apakah ini kemudian sudah, saya membayangkan kalau itu sudah diterapkan di bagian-bagian Singapura yang lain, Hmm. kemudian menjadi dalam skalanya jadi kawasan gitu. Jadi bangunan-bangunannya tidak hanya satu, tetapi banyak gitu, tetapi dalam suatu kawasan gitu. Itu pasti kan carbon neutrality-nya akan sangat mudah tercapai ya, Prof. Jo. Makanya, jadi nanti kalau nama Canggih Terminal 5 kan sedang dibangun. Terminalnya sendiri akan karbon neutral. Hmm, Hmm. Terus Kalau kedua, yang di di kawasan luarnya lain, yang sekarang ada ferry terminal itu akan menjadi kota baru, CBD baru. oh, Itu CBD carbon neutral. oh, oke. Jadi Jadi itu yang nanti satu baru-baru semua kawasan harus ya. carbon neutral. Nanti kalau yang lama itu direnovasi, termasuk bangunan lain di kampus, harus net zero atau energi positif. Hmm. Nah ini sudah mulai nih, nular satu, yang Yusof Ishak House, Student Center. Baru selesai direnovasi, baru dibuka tuh. Tempat belajar student, bisa jalan kaki ke situ. Itu hmm. sudah net zero. Oh, itu jauh nggak dari ini, dari apa namanya? Kita kan besok Oh, ke SDE iya, 4 terus ke ya. Central Library, terus jalan kaki sebelah, ngomong aja ke Alakes, pengen lihat yang Yusof Ishak House. Oh, oke. Jadi sekalian melihat, saya membayangkan kalau itu skalanya kawasan itu ya, ya mungkin seperti Ya, Canggih Terminal 5 itu ya nantinya kan. Ya, atau ya NUS Campus. NUS Campus itu sudah hampir carbon neutral. Iya, oh yang itu tadi ya. Itu kita bisa ke sana ya. Nih, saya kasih ininya nih, linknya. Itu tadi saya sudah share PowerPoint saya. ya, Hmm. baik, ya sudah Ya, kita. sudah kita download. Ya, terus ini ada, sebentar, yang Yusof Ishak House. Itu ada di bawah websitenya itu Campus Innovation Design Innovation Group. Oke, ini saya share di sana linknya. Ya, nanti lihat di situ ada cerita tentang bisa diklik tuh SDI 1, SDI 3, SDI 4, ada Yusof Ishak House itu yang baru. Oh, oke. Nah, terus ada CDI Plus itu akan datang tuh. Itu SDI 2 belum diudik-udik nih, masih yang kuno nih. Jadi itu mau langsung ambisinya jadi karbon energi positif dan net zero waste yang pertama. Jadi tidak ada setitik pun apa material yang dibuang pada Hmm. saat membangun itu. Nah, Yusuf Ishak House itu ya itu sudah baru jadi dibuka bulan kira 3 minggu lalu. Kalau mau jalan kaki ke situ, itu tempat student center. Adem itu di situ, udaranya. Nah, ini bangunan lama, tahun 60-an dibikinnya, tahun 70-an, nggak sama sekali nggak diapa-apain Hmm. dengan minimal reuse. Ceritanya ada di sana. Ya, menang award tuh, udah macam-macam tuh banyak awardnya. Kalau di komunitas seperti apa ya, Prof. Ju? Maksudnya respon dari masyarakat yang Oh, ya, kalau udah lihat kasih contoh, kau nggak pernah bayar listrik lagi, nggak perlu bayar air lagi, ya pasti akan mau ikut. eh, Jadi harus itu saya bilang no money no honey, no money no honey kan. Jadi harus tunjukkan dulu economic benefitnya apa. eh, Tapi ini dari segi pembangunannya kan kelihatannya menyedot biaya cukup besar ya, Prof. Tapi kan namanya investasi. Ya, maksudnya apakah masyarakat juga apa namanya eh, juga berpikir seperti itu karena mereka kan harus ya, invest cukup Gini, besar gitu loh. SDI 4 itu biayanya hampir double dari bangunan normal. Hmm. Bahkan kontraktornya tidak bisa ngambil kontraktor yang bidnya paling murah karena tidak punya portfolio. Jadi kita ngambil bukan yang bidnya paling murah, tapi yang di tengah-tengah, Kajima Jepang. Itu kita berkelahi itu sama sama universitas. Kenapa kok ngambil bid yang paling murah itu melanggar aturan katanya. Oke, nah akhirnya kita berhasil bayar Kajima, kemudian kerjasama dengan konsultan energi dan tidak murah namanya Transolar.
Transolar itu paling top di dunia dan dunia, tapi KPI-nya tapi prestasinya udah jelas, track record-nya bagus. Akhirnya deliver, akhirnya kita mendapatkan award macam-macam. Kita dapat memang terbukti tidak pernah bayar listrik, operasional ini terus dapat gold dari Well Building Standard, mahasiswanya tidak pernah sakit, yang pakai sudah berubah pikiran. Nah kalau di total semua itu, yang intangible value-nya jauh lebih tinggi daripada pakai bangunan normal. Oke, nah terus Kajima itu sekarang karena senang dengan portfolio baru ini memberikan 4 PhD scholarship ke NUS. Jadi kita harus bisa meyakinkan klien soal benefit jangka panjang. Kasih lihat bigger picture-nya apa. Terus kalau nggak percaya buktinya, bawa ke sini kasih lihat barangnya. Karena apa? Karena ini bukan hanya sekedar teori, tapi sudah diterapkan dan jelas secara angka, secara finansial, secara apapun itu lebih menguntungkan. Nah, yang paling-paling kan ini meyakinkan masyarakat tadi, makanya SDI 4 ini kan terbuka nih. Ini nggak perlu ada izin apa untuk datang ke situ. Jadi invest di depan besar, tetapi nanti ke depannya itu mereka menghemat banyak ya. Dan return-nya jauh lebih, value-nya lebih tinggi. Lebih tinggi. Nah, bagaimana menghitung value perubahan pola pikir? Bagaimana menghitung value bahwa menjadi lebih fit sama lebih sehat? Kan priceless itu. Apalagi dikritik juga, itu SD 4 kan banyak bolong-bolongnya itu, sirkulasinya. Jadi sebenarnya fungsi itu nggak efisien, hanya 60% fungsi, sementara 40% lubang-lubang dan sirkulasi. Kalau di studio langsung dicoret kan itu, Ya. program kayak gitu. Ya, tapi kita punya argumen, ruangannya semua fleksibel. Meja dan kursi semua pakai roda dan bisa dilipat. Dalam waktu 1-2 jam itu berubah menjadi ruangan kuliah, jadi ruang seminar, bisa berubah jadi ruang pameran, bisa berubah jadi studio. Jadi form is not follow function. Jadi pergerakan studio yang mulai dengan program, bubble diagram, pakai kotak-kotak itu nggak jalan lagi. Paradigmanya harus berubah. Ruangan itu harus fleksibel, multifungsi. Nah ini pelajaran studio ini. Bagaimana caranya? Ya, ya, Kan ya. sudah berubah gitu. Iya, memang ini kan dari garden ke nature. Nature kan sudah sangat luas ya. Ada sustainable, ada 5 tadi prinsipnya Prof. Jo yang. Karena mungkin kalau mahasiswa ini sekarang masih climate, masih masukkan climate. Belum tentang yang lain-lain, sosial, ekonomi. Bahkan kalau tadi ada policy yang diterapkan, polisinya terkait pembatasan. Nah ini saya masih penasaran dengan populasi, Prof. Jo. Ya, Populasinya ini kan beberapa sekarang ini imigran juga, apakah ada pembatasan ya di Singapura untuk populasi? kendalikan, karena kan secara politik juga nggak populer. Hmm, Kalau mau pemilu, biasanya seret. Karena nggak mau pemerintah dituduh mengkasih favorable ke ini. Padahal orang Singapura sendiri juga nggak mau kerja kasar. Nggak mau jadi kuli bangunan kan. iya, iya. Nah, tapi itu jadikan isu politik. Eh, Oh, aseng-aseng masuk kan gitu. Nah, terus kalau sudah pemilu menang, ini lebih loose lagi nih. Jadi itu ada manajemennya itu, secara politik harus di-manage untuk karena kan politik itu kan tidak rasional ya, emosional ya. Gitu. Tapi secara kenyataan memang Singapura tidak bisa survive hanya dari Singaporean sendiri. mm-mm. Namanya Singaporean sendiri itu apa sih? Kalau kan hybrid dari dulu kan semua imigran. Nggak ada Imigran. kan penduduk asli di sini, kecuali orang-orang laut yang itu nelayan, yang keturunan bajak laut itu kan zaman dulu. Tapi yang punya komitmen yang sama ya, harus yang punya komitmen sama ya. Gitu ya. Iya, jadi apa namanya nation building itu? Nation Siapa yang building. namanya bangsa Singapura, warga Singapura dengan paspor merah, dengan apa? Itu kan harus dibangun. Iya, Apa itu definisinya? Ya multirasial, ya sama lah kayak Indonesia juga namanya. iya, iya, iya. Komitmen Baik. kan itu. Ya, tapi jumlah 6,1 ini kurang ini kan akan terus tambah sampai mungkin 10. Tapi pemerintah nggak mau ngomong 10 karena itu secara politik nggak akan gampang ditelan itu. Oh, sekarang aja udah umpel-umpelan kalau naik MRT, naik apa jam tertentu peak, Oh, itu. ya Mm-mm. kan? Nah, itu kan harus di-manage tuh ekspektasinya. Itu tantangan ke depan seperti itu berarti ya. Ya, jadi makin padat, kemudian bumi makin kacau, bencana alam makin banyak, terus Ya, ya. permukaan air laut akan makin naik, banyak tanah-tanah rendah mulai diambil lagi oleh laut nanti.
Iya, iya. makin menciut. Ya. Baik, silakan para mahasiswa. Jadi nanti kan mahasiswa nanti akan berkunjung ke beberapa kawasan Hmm. ya sesuai dengan yang dipilih. Konflik tentang lingkungan. Jadi konservasi tadi dijelaskan oleh Prof. Jo, pengertiannya tidak lagi hanya preserve ya, tapi banyak hal ya aspeknya, bukan hanya building saja, tapi lingkungan, ekonomi, culture dan sebagainya tadi yang juga harus diperhatikan ya terkait dengan heritage. Heritage-nya bukan hanya bangunan tapi melingkupi semua. Jadi konflik itu nanti mungkin bisa dilihat nanti seperti apa. Seperti apa di kawasan sejarah, di waterfront-nya seperti apa, bagaimana Singapura menyikapi waterfront area untuk pembangunan penataannya, tidak hanya sekedar preserve, tapi juga memanfaatkan. Tadi ada Juga limbah antisipasi seperti ini dengan dan challenge sebagainya. di depan kan, kayak misalnya Iya. waterfront itu bisa makin naik tuh airnya. Nah, Kalau bisa masuk ke sini, kalau nggak nanti di blok, misalnya pakai ada bendungan. Nah, bendungannya kan nutupin view, betul. nutupin horizon. Kan Ya, ya. jelek itu nanti. Nah, bagaimana supaya bagus? Great Wall, apa tuh kayak di Jakarta itu ya? Ya, nah ini bisa lihat, makanya perlu ke URA Gallery untuk melihat tadi, banyak sekali pameran. 2 jam nggak Planningnya cukup. sudah ada di sana semua. Ya. Ya. Jadi Ya. 4 jam lah minimal. Memang rencananya Diupdate terus ya, Prof ya? hari Kalau Jumat lalu ya kan kita kita ke sudah sana ke ya. URA. Isinya diupdate terus ya, URA Ada itu. terus, sekarang penuh dengan master plan untuk 5 tahun ke depan. Oh, oke. Lantai 1 Ya kan udah selalu berubah update ya. semuanya, selalu berubah. Ya, ya. Baik, ada pertanyaan mahasiswa mungkin satu dua, silakan. Nah, Desi kayaknya mau tanya ya. Ya, Kak Desi. Iya, Monggo, selamat jangan takut, saya siang. nggak bisa gigit nih, kan cuma di Agak layar. keras, agak keras. Iya, selamat siang, Prof. Ya, Iya, mau bertanya karena kawasan yang akan saya observasi nanti merupakan kawasan Marina Bay Sands yang di depan waterfront itu. Dari kesuksesan dan ketenaran Marina Bay Sands ini, mungkin nggak sih buat dia diterapkan sama di Indonesia? Dan kalau diterapkan itu apakah meniru seperti seperti Marina Bay Sands atau hanya prinsip-prinsipnya saja atau bagaimana? prinsipnya Agar bisa ya, tapi sukses. jangan copy and paste, itu nggak mungkin. Ya, Marina Bay Sands aja kan sebetulnya kan kopinya Macau, kalau dari segi judinya ini, kasino. Tapi kan Singapura kan anti judi. Secara undang-undang nggak boleh ada kasino. Makanya namanya bukan disebut kasino. Namanya disebut integrated resort. Jadi ada tempat konser, ada tempat ini, ada tempat segala macam toko, hiburan, dan ruangnya untuk kasino itu kurang dari 30% dari seluruh luas lantai. Dan yang masuk dibatasi. Singaporean nggak boleh ke kasino. Kan maksudnya disaring harus pakai KTP atau pakai paspor nih. Kalau orang asing bebas, jadi duitnya silahkan orang asing rusak, tapi orang Singapura nggak rusak. Nah, orang Singapura kalau pengen juga masuk harus bayar $300. Oke, untuk masuk ke situ. Belum tentu menang lagi kan. Kayak di Malaysia juga ada tuh ya. Di mana? Malaysia lebih bebas di Genting. Genting. Itu Ya, juga nggak disaring juga kayaknya masuk. saring juga, tapi nggak seketat di sini. Nggak seketat di Singapura. Nah, bahkan di sini istrinya, anaknya bisa melarang orang tuanya untuk tidak boleh masuk. Jadi ada website yang keluarganya bisa membatasi supaya suaminya, kakeknya, apanya nggak boleh, Dari jarak anaknya. jauh. Jadi orang lain yang boleh masuk ke nama itu, dah waktu ke sana mentok, dah nggak bisa masuk. Iya, iya, iya. Nah, jadi ya misalnya itu, tapi kalau untuk Indonesia, misalnya ngomong mana lah, kemarin Marina Bay Sands itu kan yang bisa ditiru itu kan itu tanah reklamasi. Iya, iya. Tidak dibangun di tanah yang produktif. Ya, dan itu 20 tahun yang lalu belum ada itu. Dan bukan hanya BSN-nya aja, tapi harus dikaitkan juga dengan pengembangan Garden by the Bay. Garden by the Bay idenya kan itu kayak taman besar kayak Central Park. Lalu CBD baru untuk mengurangi tekanan CBD lama, Central Business District itu pindah ke sana. Terus sudah gitu ada yang nyambung kan, ada jalur kereta api, semua nyambung, MRT, terus ada jembatan yang nyebrang ke atas. Jadi soal walkability, integrity, semuanya disambung nanti sampai ke Marina Barrage tuh, yang tempat bendungan di mana bikin air laut ditutup supaya nggak masuk ke bay.
Nah, dekat sana ada food court. Kalau mau makan malam itu Sate by the Bay namanya. Makan sate di situ. Terus nggak tahu Marina Barrage masuk nggak? Yang Marina Bendungan itu dalam itinerary. Itu interesting itu karena bisa jalan kaki masuk Marina Garden by the Bay dari sebelah sana, dari ujung. Dan bisa naik ke Dari Great sisi Roof. yang lain. Dari sisi yang lain ya, Prof. Ya, ya. Nah, terus nanti kalau sore ya Mas makannya bisa di Sate by the Bay, terus jalan kaki sedikit, pas jamnya untuk yang light show itu, ya konser itu di bawah Super Tree. Itu selesai, cepat-cepat nyebrang, masuk nembus ke bangunannya Mose Safdie itu, langsung ke Marina Bay yang di lantai 2, nunggu laser show, Spectra. Gratis tuh. Jadi bisa bang nyambut situ. Nah, nanti waktu pulangnya kalau misalnya nyewa bis ya dijemputnya di Marina Bay sana. Di dropnya di Garden by the Bay. Pernah kan ada yang pernah ke sana udah rada apal kan jalannya? Oke. Ya, gimana, Mbak Desi? Sudah cukup? Ya, jadi memang itu tidak bisa hanya copy paste ya, tapi prinsipnya itu yang bisa diadopsi atau ditiru gitu ya. Nah, yang lain silakan. Ada lagi? Tika mau tanya tuh kayaknya. Ayo silakan. Saya tidak mau bertanya, Pak, cuman mau berterima kasih sama Prof. Jo atas tips-tipsnya buat kami di sananya. Anytime lah. Jadi kalaupun mau di luar ini setelah jalan-jalan nanti masih penuh pertanyaan, ya kita bisa bikin sesi lagi. Iya, iya. Ya, Terima kasih organisasi banyak, sendiri Prof. aja Jo. sama teman-teman mahasiswa. Nanti kirim WhatsApp atau apa, lalu cari waktu. Ya, jadi Alhamdulillah, terima kasih banyak. Baik. Kita mau Ya berbagi. ini karena mereka ini sudah siap-siap mau sudah nggak sabar pengen berangkat. Ya, Prof. Jadi Jo, karena mereka ini mau mungkin sekalian dolan ya anak-anak mahasiswa oh ini. ya, udah Mereka jauh-jauh. memilih lewat Jakarta, Prof. Jo. Jadi sore ini mereka akan naik kereta ke Jakarta. Oh, asal bisa tidur aja. Iya, ya, jadi kereta ke Tapi Jakarta, mungkin kemudian lebih dari banyak Jakarta pilihan pesawat. juga kan pesawatnya, mungkin sedikit lebih ya murah banyak Iya. promo, dari Jakarta. banyak promo. Banyak promonya kan. Dapat promo Nanti gitu. pulangnya gimana? Langsung ke Surabaya? Pulangnya mereka juga, jadi sebagian lewat Jakarta, lalu saya dan beberapa mahasiswa lewat Surabaya besok sore. Oh, ya Kita sudah ketemunya nikmatin di aja perjalanan. airport, tapi datangnya di airport jamnya hampir sama. Jadi kita bisa ketemu di Jadi airport. janjiannya ketemu dijual. Sebetulnya organisasi itu gampang lah gitu. Jadi nggak usah dipakai turis agent atau segala macam. Janjian ketemu Iya. di Canggih jam sekian. Atau Iya. bahkan silahkan check-in hotel masing-masing nanti ketemu di NUS jam sekian. Supaya belajar pakai public Iya. transport. Iya, iya betul. Jadi Memang yang itu. penting itu data roaming. Betul. Yang murah buka karena bisa pakai Google Map. Ya. Kemudian kalau yang punya credit card, yang punya master atau visa, itu yang bisa di-tap-tap di luar negeri. Karena gampang untuk beli ini, beli itu. Lalu Grab sama Gojek jalan di sini. Bisa diisi dulu dompetnya atau di-link ke kredit card di Indonesia. Tapi kalau dibuka, jangan cari tukang pijet, nggak ada kalau di sini. Misalnya buka Gojek, Gokar, sama Grab tuh nggak ada tukang pijet. Kalau saya sampai ke Indonesia, tukang pijetnya keluar. Ya, itu masih bisa di jalan. Nah, kalau misalnya mau masuk MRT segala macam, tinggal tap pakai kredit card. Tapi kalau nggak mau, bisa beli yang paket 3 hari. Turis Nah, card. jadi jangan tergantung Pas. sama turis agent lagi, rugi. Iya. Makan di kampus, murah. Bisa Kalau mandiri. di tengah kota ke SMU, ke basement itu ada kantin juga terbuka. Canggih Airport kalau mau nggak mau mahal ke Terminal Kantin. 2, ya itu dekat Terminal 2 kan ada yang dekat Staff ya, staff staff, itu ada pintu staff kantin staff kantin. yang di basement. Iya. Bagus itu. Iya, kita biasa ke situ kok, Prof. Nah, oh sudah pinter. Udah Hanya tahu. ini kelihatannya sampai sana mereka sudah tutup itu kantinnya, Prof. Ya ke ini ketiga aja kalau memang mau makan malam di food court ke Terminal 3.
Bisa pakai kereta kan? Oh ada ya di Di Pernah lihat basement ada? 503 tuh food court gede banget. Hmm. Oh, Hampir oke. 3 basement. Ya. Ya, ya, ya. Ya. Baik, Oh. sepertinya waktunya sudah ini lewat. Mungkin Prof Jo segera mau ke Surabaya berangkatnya besok, Prof Jo. Besok. Ya, saya harus bangun jam 4 pagi, ya. Jam 5 udah ke Canggih, pesawat jam 7. Iya, iya. Tapi Dari hebat, Surabaya. Prof Jo. Hah? Hebat. Luar biasa ya. Jadi sayang sekali kita nggak bisa ketemu di sana, tapi Prof Jo mungkin nanti hadir juga di conference-nya Brawijaya di bicara The Second Bicara. Nah, itu juga online karena saya harus terbang itu tanggal Online ya. Iya, Tapi memang conference-nya 100% online Oh akhirnya. iya, iya, bukan November ya? Ya, November. November. Awal ya? Tanggal 11 insya Allah. Ah, itu besoknya saya terbang ke Chengdu. Luar biasa, Prof Jo. Ya, Karena ya semoga waktu itu selalu Kemana-mana. sehat Prof Jo. Ya, Jadi tapi ya, selalu ya, itu kita kelihatan bisa fit gitu loh. terus menimba ilmu dari Prof Jo, dari Oke. semua apa namanya motivasi dan juga ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Prof Jo ya untuk semuanya. Terima Ya, kasih. amin. Anytime Mudah-mudahan butuh ya silahkan kontak-kontak. Terima siap. kasih, Prof Saya Jo. masih simpan nomornya Prof Jo. Jadi kapanpun saya Oke. bisa menghubungi Prof Jo. Oke. Terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa tadi presensinya untuk diisi ya, karena kita harus mengisi untuk pertemuan perkuliahan hari Dan ini. itu PDF saya sudah share tadi yang dari Siap. presentasi tadi. Oke. Sudah kita record juga semuanya. Baik, saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk semua peserta dan mudah-mudahan apa pembekalan sedikit ya tadi bukan sedikit, banyak hal yang tadi disampaikan tentang Singapura, tentang building di sana, development, sustainable development-nya seperti apa. Besok baru, oh ini yang dimaksud Prof. Ju itu seperti ini gitu. Jadi Lihat barangnya. baru langsung merasakan langsung seperti apa. Terima Jadi kasih walk sekali the talk. lagi. Mudah-mudahan kita bisa ketemu entah kapan nanti bisa ketemu langsung dengan Prof. Johannes. Prof. Johannes Oke. bisa berkunjung langsung ke Brawijaya dan entah di program yang lain. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Dan Selamat terima di kasih jalan banyak, ya. Prof Jo. Jaga kesehatan, banyak minum. Nah, ini Bawa payung, lipat. payung. Hujan ya sekarang ya? Ya nggak banyak tapi kadang-kadang basah. Jaga-jaga. Ya, anytime bisa hujan. Ayo, Terima adik-adik. kasih Prof. Jo. Selamat Izin jalan pamit dulu nanti. Prof. Jo. Ya, Oke, ya. selamat jalan. Terima kasih.